Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agus Silwo Pambudi akan membawakan review artikel yang ke-10 sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia. Pada review artikel kali ini, penelitiannya dikarang oleh Oksa Virus Prahar Sarendra, Anggraini Sukmawati, dan Sukiswoyo Dirjo Suparto dengan judul penelitian pengaruh keterlekatan karyawan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, studi kasus pada startup company, dengan judul Jurnal Manajemen Teori dan Terapan volume 13 nomor 1 April 2020. Latar belakang. Menurut Dale dan Kennedy tahun 1982, budaya merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kreativitas efektivitas organisasi. Budaya organisasi berperan dalam hal mengarahkan perilaku, memberi pengertian akan tujuan organisasi, dan membuat mereka berpikiran positif terhadap organisasi. Keterlekatan karyawan adalah hasrat anggota organisasi terhadap pekerjaan mereka, di mana mereka bekerja dan mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif, dan emosi selama melakukan pekerjaan. Engagement sering dikaitkan dengan job involvement yang didefinisikan sebagai suatu situasi pekerjaan yang menjadi pusat identitas dari karyawan dan keadaan psikologis yang terdiri dari kognitif dan atau kepercayaan. Berkembangnya bisnis melalui media online didukung oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat. Banyak perusahaan-perusahaan baru dengan platform atau serambi berbasis situs web bermunculan. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut startup. Startup merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi yang menyediakan jasa atau produk mereka melalui offline atau online. Disebutkan juga bahwa dengan berkembangnya keadaan zaman sekarang, startup lebih dikenal dengan perusahaan kecil yang memiliki hosting dan domain berupa website atau blog. PT Top Karir Indonesia yang memiliki nama dagang Top Karir merupakan perusahaan startup yang menyediakan media informasi berupa situs web yang memiliki konten tentang karir seperti tips karir, lowongan pekerjaan, pelatihan dan sertifikasi, wirausahaan, magang, dan beasiswa yang digunakan bagi kaum muda Indonesia bersama mitra strategis. Sumber daya manusia adalah salah satu aspek yang utama dalam peningkatan kinerja organisasi. Dengan meningkatkan kualitas manusia, peningkatan sumber daya manusia, kinerja dan kekuatan organisasi membuat perusahaan bisa mewujudkan karyawan yang memiliki disiplin yang tinggi. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja baik secara individual, kelompok maupun organisasi. Peneliti telah memutuskan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keterlekatan karyawan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT Top Karir Indonesia, dengan harapan agar penelitian ini dapat membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia pada khususnya dan perusahaan startup untuk meningkatkan kinerja sebagai perusahaan yang baik. Rumusan masalah. Hipotesis pertama, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap keterlekatan karyawan. Hipotesis kedua, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, keterlekatan karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Metodologi. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari peserta penelitian, yaitu semua anggota staf PT Top Karir Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode total sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui survei, yaitu penyebaran kuesioner. Jenis skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala Likert 5 kategori. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data internal perusahaan berupa dokumentasi, arsip, kepustakaan, serta pengamatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh, karena semua anggota populasi digunakan menjadi sampel dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Untuk teknik pengolahan data menggunakan statistika deskriptif untuk mengetahui gambaran data dan model pengolahan data yang didapatkan dan digunakan.
Data dalam penelitian ini diuji statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam penelitian dengan menggunakan Structural Equation Model atau SEM. Pembahasan. Hipotesis pertama, budaya organisasi terhadap keterlekatan karyawan. Hubungan budaya organisasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan sebesar 0,273 terhadap keterlekatan karyawan karena nilai T statistik kurang dari T tabel 1,96 pada taraf nyata 5%. Hal ini disebabkan oleh tingginya risk taking atau karyawan didorong agar berani dalam mengambil resiko, inovasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta karyawan yang berorientasi pada tim yang solid agar dapat bekerja sama satu sama lain. Perusahaan membutuhkan karyawan yang selalu berinovasi agar memberikan dampak positif bagi perusahaan dan menciptakan ide baru yang dibutuhkan untuk masa depan perusahaan. Hipotesis pembahasan kedua yaitu budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,366. Artinya, semakin meningkat budaya organisasi yang direflektifkan oleh innovation, risk taking, dan team orientation yang baik, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan yang direflektifkan oleh efisiensi kerja. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari N. Kerewem dan Albert pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan hal yang berdampak terhadap kinerja karyawan yang secara sadar membudidayakan dan dilalui karyawan dalam suatu organisasi. Hasil penelitian ini mendukung teori Joshua 2015, Sagita 2016, Wardani 2016, Taktika 2017, Arjianto dan Taufik pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis ketiga, keterlekatan karyawan terhadap kinerja karyawan. Keterlekatan karyawan juga memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 0,323. Artinya, semakin meningkat keterlekatan karyawan yang direflektifkan oleh absorption dan dedication yang tinggi, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan yang direflektifkan oleh efisiensi kerja. Hasil dari penelitian ini mendukung teori dari Anita pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa keterlekatan karyawan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, Robinson et al. Pada tahun 2004 dalam Smithy 2007 menyatakan bahwa karyawan yang memiliki ikatan kuat dengan perusahaan akan meningkatkan performa dalam pekerjaannya untuk keuntungan perusahaan. Kesimpulan, pengaruh budaya organisasi pada PT Topkari Indonesia menunjukkan bahwa variabel tersebut mampu mempengaruhi kinerja sangat baik. Pada variabel keterlekatan karyawan, diketahui bahwa perusahaan mampu membuat karyawan bekerja penuh konsentrasi atau absorption terhadap pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dan merasa dilibatkan dalam suatu pekerjaan sehingga memiliki dedikasi yang tinggi. Di sisi lain, kinerja karyawan ditentukan oleh variabel efisiensi dinilai baik oleh karyawan. Budaya organisasi terbukti memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keterlekatan karyawan. Sedangkan budaya organisasi memberikan dampak meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja. Keterlekatan karyawan diketahui memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi dengan keterlekatan karyawan akan mempengaruhi kinerja karyawan dengan lebih maksimal, sedangkan budaya organisasi tanpa adanya keterlekatan karyawan tetap berpengaruh pada kinerja karyawan. Namun, hal tersebut kurang maksimal karena budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlekatan karyawan, sehingga perlu adanya peningkatan indikator agresivitas, attention to detail, dan outcome orientation, people orientation, dan stabilitas. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian pemaparan Dr. Acil dari saya dan terima kasih.